Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Hari ini kita akan sama-sama melakukan devosi. Nah, untuk mengawali devosi kita, Ibu Tio mengajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bagaikan Bejana. Kita nyanyi bersama-sama ya. Bagaikan bejana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, Ibu Tio mau ajak kita semua untuk menunjukkan sikap berdoa yang paling good. Ibu Tio akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang boleh Tuhan berikan di dalam hidup kami, di mana Engkau boleh memberikan hari yang baru, Engkau boleh memberikan nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini, Bapa. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh benar-benar dan sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Ini doa dan ucapan syukur kami, Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 2 Samuel 22 ayat 51. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini sama dengan yang kemarin ya, tapi tidak apa-apa, Ibu Tio akan membacakannya untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikel tembaga dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dan sangat kepadanya. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf yang termasuk keturunan raksasa, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya.
Juga orang itu termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Selanjutnya 2 Samuel 22 ayat 51. Nyanyian syukur Daud. Ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan ya anak-anak. Nah, judul devosi atau topik yang Ibu ambil di devosi kita di pagi hari ini adalah melalui Kristus, Allah telah menjadikan Daud sebagai pelita bagi Israel. Nah, anak-anak, di devosi kemarin, anak-anak sudah mendengarkan bahwa selama pemerintahan dari si Daud, dia terus berperang melawan bangsa Filistin. Namun, meskipun seperti itu, Allah terus menyertai Daud beserta bangsa Israel. Bahkan sampai ketika Daud itu sudah mulai tua ya, letih lesu dia, dan ketika orang-orangnya berkata supaya dia berhenti, dan bahkan mereka mengatakan bahwa si Daud itu adalah pelita bagi bangsa Israel. Namun kita harus ingat bahwa pelita yang sesungguhnya atau yang lebih besar dari si Daud itu adalah Yesus Kristus yang akan lahir nantinya dari keturunan si Daud. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan devosi kita, yaitu kita akan sama-sama merenungkan, sama-sama belajar bahwa semasa pemerintahannya dan khususnya di akhir dari kehidupan dari si Daud, dia kembali mengenang pengalamannya bersama dengan Tuhan. Hal ini ia tuliskan semuanya di dalam lagu pujian dan syukur kepada Allah itu di nyanyian Mazmurnya. Ya, di dalam syairnya itu ia menyatakan bahwa Tuhan adalah gunung batunya, perisainya, tempatnya berlindung dan juga penebusnya. Daud bersyukur kepada Allah untuk semua pertolongan yang diberikannya kepada Daud ketika ia dikejar-kejar Saul, ketika ia berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel, dan sewaktu terjadi masalah atau konflik dengan bangsanya sendiri. Daud bernyanyi memuji Tuhan yang menganugerahkan kasih yang melimpah kepadanya karena ia hidup di dalam perjanjiannya Tuhan, atau dia hidup dekat dengan Tuhan, ya. Nah, di dalam Mazmurnya juga Daud tidak menganggap bahwa ia memiliki kebenaran dari dirinya sendiri, ya. Yang ingin Daud katakan bahwa ia memiliki hubungan yang benar dengan Allah, bahwa ia hidup di dalam perjanjian dengan Allah. Selain itu ya anak-anak, Daud sadar bahwa Allah lah yang berinisiatif dalam hubungan kedekatannya dengan Tuhan, ya. Allah lah yang terlebih dahulu memilih dia untuk menjadi raja atas Israel. Luar biasa sekali ya. Bahkan sampai ke sana Daud menyadari bahwa ketika dia pun bisa menjadi raja atas Israel, itu karena Allah lah yang memilih dia, bukan karena kehebatan dia. Makanya Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah pelita baginya, atau Tuhan adalah cahaya baginya. Nah, tidak hanya di situ saja, Daud juga tidak melupakan bahwa dirinya adalah seorang pendosa yang besar, atau dia menyadari keberdosaannya, ya. Allah melimpahi Daud dengan anugerahnya sehingga Daud mengenali dan mengakui dosa-dosanya. Makanya di dalam Mazmurnya itu Daud tidak menyombongkan dirinya seolah-olah apa yang dia lakukan atau yang sudah berhasil dicapainya itu karena kehebatannya, bukan, tapi karena pertolongan dari Tuhan.
Nah, sebaliknya Daud juga dengan tegas mengatakan bahwa Allah membenci orang yang sombong. Makanya Daud juga merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Merendahkan diri dengan apa? Menyadari bahwa dia lemah, menyadari akan keberdosaannya, dan dia butuh Tuhan untuk menopang dan menolong dia. Ya, makanya Daud juga bilang bahwa, atau Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah pelitanya, dan Tuhan telah mengubah kegelapan yang ada di dalam hati dan hidupnya menjadi cahaya terang. Makanya Daud mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan pujian dan pengagungan kepada Allah. Nah, apa yang bisa kita refleksikan dari sini anak-anak? Ada 3 hal. Yang pertama, menyadari keberdosaan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita tidak menyadari dosa kita dan kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan terus berada di dalam dosa tersebut. Nah, yang kedua, tidak menyombongkan diri, tetapi menyadari bahwa seluruh perjalanan hidup dan pencapaian kita sekalipun merupakan anugerah dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah jadi berkat buat orang lain lewat pengalaman pribadi dan persekutuan kita dengan Tuhan, ya, memiliki motivasi yang benar, bukan motivasi saya bisa karena kekuatan saya. Oke anak-anak, sampai di sini pembacaan firman Tuhan, sampai di sini devosi kita. Kita akan menutup devosi ini dengan doa. Ibu minta anak-anak tunjukkan sikap berdoa yang paling good. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini Bapa. Kiranya ajar kami untuk boleh terus bersandar kepadamu. Ajar kami Bapa untuk terus menyadari akan keberdosaan kami, menyadari betapa lemahnya kami Bapa, tetapi karena Engkau yang menolong dan memampukan sehingga kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada hingga saat ini Bapa. Bapa, sepanjang hari ini anak-anak-Mu akan melakukan segala aktivitas mereka dalam proses belajar Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga mereka boleh memiliki motivasi yang benar di dalam belajar Bapa. Berkati juga orang tua yang terus mendidik dan menafkahi anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga boleh mencukupkan segala kebutuhan daripada anak-anak-Mu ini dan boleh mendidik anak-anak-Mu ini semakin mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ingatkan kami untuk boleh terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu devosi kita. Semangat untuk hari ini dan sampai bertemu kembali ya. Dadah.